Halo Sobat Hino, jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Armindo Perkasa dengan saya Riki Sudiarto, dengan rekan saya Riko. Oke, pada kesempatan pada hari ini kami ingin mengulas sedikit tentang tema yang sedang lagi dalam perbincangan hangat, Pak. Ya, oke, itu yaitu Euro 4. Apa sih Euro 4 itu? Kita kupas lebih mendalam lagi. Untuk itu kita telah menghadirkan dua narasumber. Narasumber yang pertama adalah Pak Lono dari Divisi After Sales. Siang Pak Lono. Siang Pak Riki. Oke. Yang kedua adalah Bapak Erwin Gunawan dari Divisi Sales Unit. Siang Pak Erwin. Siang Pak. Ya, kabar luar biasa ya. Luar biasa Pak. Oke. Fantastis. Oke, sebelum kita memulai membahas perbincangan ini, kita ada moto, ada slogan. Slogannya apa Pak Riko? Slogannya Hino Europort, tangguh di jalan, untung di tangan. Oke, luar biasa. Oke, sebelum kita memulai, kita ucapin bersama-sama nih biar Siap, membangkitkan semangat kita. Siap. Untuk menyongsong Euro 4 ini. Oke, 1, 2, 3. Hino Europort, tangguh di jalan, untung di tangan. Luar biasa. Oke, untuk pertama-tama saya ingin mencoba menanyakan kepada Pak Lono nih. Pak Lono, kira-kira Euro 4 itu pengertiannya apa sih Pak? Bisa dijelaskan Pak? Siap, bisa Pak Riki. Sebelum kita membahas masalah Euro 4, kita harus tahu juga mengenai emisi gas buang. Jadi apa sih itu emisi gas buang? Jadi emisi gas buang itu adalah produk sisa hasil pembakaran pada mesin diesel ya, terutama ya, itu yang mesin pembakaran dalam maupun pembakaran luar nanti dikeluarkan melalui hasil pembuangan sistem mesin gitu kan. Terus untuk mengenai pengertian dari Euro 4 itu sendiri adalah itu standarisasi yang dikeluarkan oleh negara-negara di Eropa ya, standarisasi emisi gas buang. Kita mengacu pada negara-negara Eropa ya. Makanya disebut Euro 4 gitu iya, ya Pak ya? Betul. Sebenarnya sih Euro ya. Jadi ada tahap-tahapannya, ada Euro 1 sampai Euro 6. Nanti di kita itu mulai diterapkan oleh pemerintah standarisasi Euro 4 yang akan berlaku pada tahun ini ya, tepatnya bulan April kemarin sudah mulai ditetapkan, sudah launching. Itu kita sudah mulai memperlakukan sistem emisi Euro 4. Oke, berarti per April 2022 ya? Iya betul. Oke. Ya. Oke, ini penjelasan dari Pak Lono dari Divisi After Sales ya. Ya, saya mau coba sedikit nanya ke Pak Erwin Gunawan nih. Siap Pak. Pak Erwin Gunawan. Ya. Perubahan-perubahan apa saja sih yang terdapat pada Hino Euro 4 ini dibanding dengan produk sebelumnya? Oke, kalau ditanya sebelumnya terima kasih Pak Riki ya, Pak Riko. Jadi kalau ditanya untuk perubahan yang terjadi pada Euro 4 dibanding produk sebelumnya, tentu banyak ya, karena memang produk Euro 4 ini kan selain perubahan terjadi pada mesin ya Pak yang sudah menggunakan sistem common rail ya Pak. Iya betul. Ya juga terjadi perubahan dari sisi eksterior maupun interiornya. Ya mungkin saya singkat aja, terjadi ya perubahan dari sisi eksteriornya. Pertama itu tampilannya ya. Nah, tampilan Hino Dotro ini kan memang kita sudah menggunakan konsep kabin aerodinamis ya. Nah, ini kita masih teruskan karena memang ini sangat membantu sekali ya untuk pengemudi di jalan, supaya juga menguntungkan customer ya, kurang lebih sedikit banyak mempengaruhi konsumsi bahan bakar juga karena kita aerodinamis ya, tahu ya, seperti kereta-kereta Jepang sekarang kan sudah mancung-mancung ya gitu. Jadi itu aerodinamis itu gitu ya. Jadi untuk tidak terhalang mengurangi hambatan, betul. Itu sedikit banyak mengurangi konsumsi bahan bakar juga. Nah, jadi perubahan yang tampilan yang terjadi pada produk Hino Euro 4 ya, itu bisa dilihat dari grillnya ya. Grillnya sudah menggunakan konsep V-shape ya, jadi sekarang sudah mirip-mirip dengan kategori 3 kita, itu Ranger ya. Nah, jadi sudah tampilan lebih elegan, lebih keren lah tampilannya ya, jadi seperti V gitu Pak. Nah, jadi bukan cuma keren doang, tapi kita juga memperhatikan dari sisi kekuatannya.
Jadi grillnya ini sudah menyatu dengan lampu utama, ya jadi lebih solid gitu. Grillnya, lampu utama dengan lampu utamanya. Juga terjadi perubahan juga dari sisi fog lamp, ya tampilan dulu kotak jadul sekarang jadi bulat ya. Jadi kayak mobil passenger car, jadi lebih elegan. Penerangannya pun lebih baik. Ya dari sisi yang kecilnya pun kita perhatikan juga sekarang didudukan cover spionnya itu udah ditambah covernya lagi. Jadi selain tampilan lebih baik, elegan juga melindungi dari tangan-tangan jahil lah, gitu. Jadi dari hal kecil pun kita melakukan perubahan gitu. Hal itu masukan juga dari customer loyal kita. Nah juga terjadi perubahan dari sisi interior kita di dalam kabin ya. Ini yang sangat menonjol sekali perubahannya itu warna jok kabin. Ya dari dashboard, jok kabin, door trim itu berubah dari warnanya sebelumnya abu-abu ya sekarang berubah jadi coklat brown. Ya ini sangat berkesan sekali sih waktu saya pertama kali perubahan ini gitu. Jadi tampilnya betul-betul lebih elegan, Lux ya Pak ya? Iya lebih lux sekali. Seperti Jadi mobil-mobil hard sport gitu. betul. Sport Ya, car, aduh bahasa sport Inggris car. saya belepotan, maaf. Jadi Ya. supir-supir auto ganteng ya lah. Iya, jadi menambah kepercayaan diri si driver itu sendiri maupun si pemilik Hino itu customer kita gitu ya. Nah juga banyak penambahan komponen lainnya seperti ya kita untuk segmen kargo ya memang kita dari 2020 sudah ditambahkan dengan kamera mundur dan GPS kita juga mengalami peningkatan ya upgrade ya dulu kan kita sebutnya GPS itu kan Hino Connect ya. Nah sekarang Hino Connect versi yang kedua. Nah di mana Hino Connect versi kedua ini dapat penambahan fitur yaitu bisa melihat full consumption. Oh, mantap. Gitu. Nah ini yang sangat dibutuhkan Iya. customer kemarin ya. Sudah terjawab nih dari yang versi pertama nih banyak banget permintaan. Betul. Oh, ini bisa full consumption enggak ya kan? Betul. Akhirnya dikeluarin juga nih sama Hino nih. Wah luar biasa sekali nih. Ya ini memang permintaan banyak keluhan customer ini kenapa sih nggak ada full consumption-nya. Nah ya itulah Hino selalu melakukan inovasi ya perubahan untuk mengikuti ya zaman lah kalau nggak kita ketinggalan. Yes. Gitu. Itu kurang lebih perubahan eksterior dan interiornya. Dan lalu ada perubahan penambahan stiker ya ini untuk memudahkan customer nih membedakan produk yang lama dan produk yang sekarang. Jadi tulisan stiker Euro 4 seperti itu. Jadi tampilannya keren banget lah gitu sih. Seperti itu Pak kurang lebih perubahan Jadi, ya. Sekarang kalau kita membeli produk Hino jadi lebih untung nih Pak Riko ya. Harusnya sih begitu. Iya, karena moto kita Pak, untung tangguh di jalan, untung di jalan. Luar biasa. Jadi pas banget dengan slogannya ya. Betul, Pak. Oke. Gitu. Pak Lono, boleh Iya. diceritakan sedikit nih. Kira-kira apa aja nih keunggulan dari Euro 4 ini Pak Lono? Oke, keunggulan pada produk Hino kita ya itu yang pasti ada perubahan pada komponen after treatment ya. Itu adalah yang pertama kita memakai EGR ya, exhaust gas recirculating ya. Itu nanti fungsinya adalah mengembalikan sisa hasil bahan bakar ya, sisa hasil pembuangan, sebagian sisa pembuangan nanti akan dimasukkan lagi ke ruang bakar. Jadi nanti akan mengurangi kadar NOx-nya ya. Kemudian kita ada fitur yang namanya VNT Turbo ya. Mobil passenger Iya, ini. variable nozzle turbo ya. Itu juga akan membantu kinerja mesin ya. Itu akan bekerja walaupun kondisinya dalam RPM rendah. Itu VNT turbo sudah bisa bekerja. Kemudian yang ketiga adalah kita menggunakan DOC, diesel oxidation catalyst. Nanti DOC itu fungsinya adalah akan mengurangi kadar emisi gas buang ya seperti HC maupun CO yang berbahaya bagi pernapasan kita. Nanti akan disaring, dikeluarkan menjadi H2O ataupun CO2 ya, uap air maupun karbon dioksida yang lebih ramah lingkungan. Jadi gas buangnya aman ya Pak? Iya, lebih aman, lebih ramah Itu lingkungan. baru ya. Betul. EGR, DOC. dan Dan VNT. VNT. Nah, itu yang di-upgrade dari unit yang sebelumnya. Betul. Ada pertanyaan nih Pak nih, saya juga Iya. bertanya-tanya nih, gitu kan. Kalau Hino Euro yang sebelumnya, Iya. ya, Hino Ranger atau Dutro yang sebelumnya, itu kan terkenal dengan performance-nya, waduh, powernya mantap Betul. gitu. Driver tuh pakai itu kalau ditambang di landscape hitam
ijo semua gitu. Betul. Karena sudah teruji performance-nya. Nah, Betul. pertanyaan saya, jangan sampai nih Pak, jangan sampai tuh Manchester United tuh dulu jago banget Pak. Iya kan? Juara liga, wah, paling banyak di Liga Inggris, ya kan? Kalau orang main ke Theatres of Dream, ke Old Trafford, takut udah jiper dulu, kalah dulu gitu. Jago banget dulu. Betul. Tapi sekarang Pak, waduh digembosin Pak. Orang ke Old Trafford itu kayak main di halaman rumah udah gitu. Makanya saya takut nih. Kalau dulu Hino Euro yang sebelumnya itu performancenya tangguh banget. Waduh, sudah teruji lah. Semua orang sudah akui itu. Nah, gimana nih Pak dengan Hino yang Euro 4 sekarang nih? Oke. Coba Pak. Kita ragu nih, jangan sampai nanti ya dipakai tenaganya nggak ada gitu. Ya. Oke. Saya jawab ya Pak ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya, jadi mungkin nanti bisa disampaikan sama Pak Lono juga ya. Nah, bagi teman-teman Hino ya, customer Hino ya, saya mau tegaskan tidak perlu khawatir ya dengan performance Hino. Ya mungkin kalau dianalogikan dengan klub Manchester yang dulunya juara sekarang turun, ya ini berbanding terbalik Pak dengan produk Hino kita. Gitu ya? Iya, karena terbukti ya kita sampai saat ini masih leader market Pak. Bapak betul sekali kalau lihat di tambang tuh hijau-hijau semua. Betul. Ya itu memang aktualnya seperti itu di lapangan Pak. Jadi trustnya Hino, trustnya customer terhadap itu masih tinggi sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun nggak perlu khawatir dengan perubahan yang terjadi pada produk Hero 4 kita. Karena kenapa Pak? Bapak bisa lihat nanti dari spesifikasi yang ada, ya terlihat dari mungkin yang paling menonjol itu PS-nya Pak. Dulu yang PS-nya misal contoh yang ankle kita Pak, yang 4 bulan kita 110 sekarang menjadi 115. Yang 130 sekarang menjadi 136. Oke. Lalu perubahan itu kan menambah juga ya daya Diangkut. daya angkut juga pengaruh. Ya kita juga menggunakan transmisi baru yang Iya, dulu betul. terjadi perubahan pada yang double kita ya. Dulu RE51 ya. Yang 5 speed. Yang 5 speed sekarang jadi 6 speed. Jadi itu upgrade semua Pak. Dan ini pun saya bukan hanya bicara mengaum-ngaum ngarung gitu ya, enggak ya. Ini sudah saya buktikan juga. Saya sudah Bapak naikin nggak? Oh iya pasti. Jadi Saya udah pernah tes drive nih Pak? Udah. Nah, ini makanya saya bilang saya bukan hanya bicara berdasarkan ya buku ya, tapi saya juga sudah lakukan, sudah test drive juga. Ya, betul-betul itu tarikannya yang orang-orang bilang, wah ini yang Euro 4 tarikannya berkurang gitu loh. Nah, itu sudah tidak perlu diragukan karena saya tes sendiri, itu tarikannya masih responsif sekali, Pak. Ya, apalagi- jadi kita nggak perlu diragukan lagi gitu, karena yang tadi Pak Lono sudah sebutkan, kita sudah ada komponen namanya VNT gitu, turbo, Pak. ya. Betul ya, Jadi Pak ya. Kita akan unit Hino kita bekerja itu pada putaran rendah atau putaran tinggi itu nggak akan Nggak mempengaruhi. masalah. Berbeda dengan yang generasi sebelumnya itu turbo biasa ya. Jadi pada RPM tinggi saja dia akan mulai bekerja. Jadi tenaganya agak ya berbeda lah. Kalau Oke. sekarang itu lebih optimal, lebih maksimal lagi. Gitu. Oke. Jadi tidak perlu akan raguan lagi ya, paling Benar ya, untuk Pak. performance ya, Pak Jadi ya. jadi tidak akan seperti Manchester United ya Pak ya? Nggak akan. Nggak ya? Aman. Ini sebenarnya pertanyaan agak rasis nih ya. Manchester United gitu. Kebetulan MU gitu kita ya. fans MU. Saya Liverpoolian soalnya Pak. Iya. Iya. Aman Pak jadinya kalau Hino Euro 4. Siap. Tetap tangguh Pak. Jadi kalau gitu ini MU, ini Liverpool, saya netral. Citizen. Sudah juara. Netizen. Itu netizen yang gitu. Nonton mulu ya. Nggak pernah menang ya. Komen doang. Setuju. Iya. Gitu Pak. Oke, itu tadi kita sudah dijelaskan keuntungan dari penggunaan Euro 4. Nah, coba keunggulannya yang lain dari Euro 4 itu apa aja sih? Benefitnya gitu ya. Ya. Itu yang pasti yang pertama itu adalah ramah lingkungan ya. Iya, betul. Karena kita sudah dilengkapi dengan komponen yang namanya EGR, VNT dan DOC ya kan. Kemudian yang kedua adalah kinerja mesin lebih efisien ya. Karena kita di Euro 4 sudah semuanya menggunakan mesin common rail ya. Jadi sistem kerjanya sudah diatur sama ECU. Iya. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tenaga atau torsi lebih besar. Karena kan yang dulunya
horsepower-nya 110 itu di-upgrade menjadi 15 ya. Itu tadi ya. Ya, yang di-upgrade yang 130 jadi 136. Itu otomatis akan mempengaruhi dari tenaga. Performanya, Iya, ya. betul sekali. Daya angkutnya pun lebih naik Pak gitu. Oke, Jadi kemudian makin untung lagi nih ya Iya, untung, dari Pak. segi customernya. Betul, daya Oke, angkutnya oke. karena nambah juga Pak seperti itu. oke, kemudian adalah mudah perawatannya ya. Kalau misalkan ada masalah tinggal datang aja ke dealer gitu kan. Kalau enggak telepon by call kan ke dealer ya. Ya nanti dicantumin deh nomornya di Oh, sini gitu. siap. Iya, karena gini Pak, saya dulu kan kalau ketemu customer dan mekaniknya, unit Hino saya yang lama itu kalau mati lampu pun saya bisa benerin gitu ya. Mati lampu nih gelap nih saya bisa benerin. Nah, bagaimana dengan Hino Euro 4 sekarang? Cara perawatannya, cara perbaikannya gimana sih Pak? Caranya Pak? Iya, kalau sekarang itu tidak bisa ya, tidak bisa secara manual ya. Kita harus kita juga komponennya lebih maju ya, lebih baik. Nanti untuk perawatan kita bisa menggunakan yang namanya DX tool, Oh. ya DX tool. Nanti kita cek komputerisasi apa saja diagnosa masalahnya. Nanti kita bisa tahu komponen-komponen mana yang salah, yang rusak. Nanti kita bisa perbaiki. Cepat ya Pak ya? Iya, Jadi lebih itu cepat. lebih Wah, cepat, Ya, lebih bagus. mempermudah maintenance juga. Iya, seperti itu Pak. Oh, berarti makin luar biasa nih Hino ini Pak. Pastinya Pak. Gitu. Iya. Seperti itu Pak. Saya senang kalau begini. Kita juga senang ya. Jadi kita semua senang ya. Oke, emang produk Hino bikin hati orang senang sih. Iya betul. Ya, jadi saya tambahin juga ya, mungkin jadi benefitnya secara menyeluruh ya. Jadi yang pertama selain tadi perubahan tampilan eksterior interior, keunggulan dari fitur-fitur yang ada. Jadi memang customer tidak perlu khawatir lagi karena memang Hino kita ini yang Euro 4 sudah standar regulasi pemerintah. Ya artinya customer Hino ya nggak perlu khawatir lagi karena produk kita ini sudah standar regulasi pemerintah. Jadi aman untuk beroperasional di jalan. Itu sih yang utama sih seperti itu Pak. Terakhir nih Pak, pertanyaan saya terakhir sebelum Oke. kita close nih, ya Pak ya. Pak, customer kita ini kan sudah punya unit banyak. Iya. Otomatis mereka tuh udah nyetok spare part cukup banyak nih. Ya kan, spare partnya mereka udah banyak. Nah, sekarang model yang lama ini udah nggak ada nih. Harus beli Hino Euro 4. Berarti saya harus nyetok spare part lebih banyak lagi nih gitu loh. Iya. Karena Hino Euro 4-nya saya nambah, spare part saya berarti harus nambah dong stoknya Pak. Pusing juga nih customer kalau begini nih. Ya, nah itu yang perlu kita edukasi ke customer semua ya. Nah, gimana Jadi tuh? jadi nggak perlu khawatir untuk komponen-komponen spare part yang sudah dibeli dari produk sebelumnya, ya belum tentu itu nggak terpakai. Karena apa? Produk Euro 4 kita ini komponennya 70% masih sama dengan produk sebelumnya. Ya, jadi masih kepake itu Pak. Bisa ya? Bisa. Jadi nggak mau bajir ya Pak ya. Jadi nggak harus nyetok spare part baru lagi ya? Iya, betul. I see. Jadi aman Pak untuk spare part yang sudah dibeli gitu. Masih bisa digunakan gitu. Ya. Jadi 30% aja hanya ada perubahan tuh ya dari tadi ya mesin common rail tadi yang menggunakan DOC, VNT, GR. dan GR gitu. I see. Pak, jadi kita harusnya lebih yakin untuk menjual produk Hino Euro 4 nih. Oh iya. Lebih confident lagi. Iya, lebih yakin banget dan Betul. saya rasa mungkin waktu yang terbatas tapi banyak poin-poin yang kita mungkin bisa bicarakan lagi setelah podcast Betul. ini Pak. Siap. Ya, ini akan jadi keuntungan yang baik buat customer juga, buat kita juga karena ternyata supportnya unit ini bukan berdiri sendiri. Hino yang sebelumnya berdiri sendiri, Hino Euro 4 yang sekarang ini harus menyesuaikan juga beli spare part sendiri. Ternyata juga bisa di-combine. Betul. Part pas moving ya Pak ya? Betul Pak. Bisa masuk ke produk-produk Hino Euro 4. Iya. Mantap. Gitu. Baik, terima kasih Pak Erwin, Pak Lono Sama-sama. buat waktunya. Pak Riko, Pak Riki, Ya. terima kasih. Semoga Liverpool semakin di depan, Ya. Manchester United menonton di depan. Ya. Ya Pak ya. Dan kita berharap semoga Hino semakin berjaya, Pastinya. semakin tangguh di jalan, Pasti. dan untung kita besar di tangan. Yes. Terima kasih Pak Erwin, Pak Lono. Sama-sama buat Pak Riko, terima kasih. semua informasi yang Bapak berikan hari ini itu sangat membuat kita jadi lebih yakin untuk menjual produk Hino. Harus Pak. Ternyata upgrade yang dilakukan pada Hino Euro 4 itu jauh lebih baik dibandingkan produk-produk sebelumnya Pak ya. Betul.
Semoga tim kami di dealer jadi lebih yakin, lebih percaya diri untuk menyampaikan informasi yang baik ini kepada customer. Siap. Dan customer kami juga lebih percaya diri ketika mengoperasikan unit Hino. Karena Hino Euro 4 Tangguh di jalan untuk